وتمام كل سر ومأمور وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى أرواح شيخنا ومشايخنا بأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ini kita tidak bahas kajian kita at-tadqiq, tapi kita bahas tentang keutamaan hari-hari bulan Zulhijjah. Ini sudah saya bikin makalahnya dibagiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asnafal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu ayyami Dzulhijjati ay hadhihi fadilatu ayyami Dzulhijjati, adapun ini itu keutamaan hari-hari di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi bulan Zulhijjah itu di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Ya. Jadi sengaja saya rangkum. Fa'lam anna Dzulhijjati, fa'lam ketahuilah oleh engkau, anna Dzulhijjati akan bahwasanya bulan Dzulhijjah, syahrun itu satu bulan, akramahu yang telah memuliakan hu akan syahrun Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Li'anna fihi ibadatin. Li'anna fihi, karena sesungguhnya itu di bulan Zulhijjah. Ya, artinya kembali kepada Zulhijjah. Ibadatin. Kenapa ibadatin? Karena menjadi isimnya anak, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ibadatin, apa ibadah-ibadah? Ya, karena sesungguhnya di bulan Zulhijjah itu ada ibadah-ibadah. Ya, jadi ibadatin jamak muannas salim. Ya, kalau dibilang jamak berarti banyak tuh. Ya, ada ibadah-ibadah. Allati amaroha, yang telah memerintahkan akan ibadah-ibadah itu Allahu, siapa Allah Ta'ala, ya, fihi di bulan Zulhijjah, yang mana ibadah-ibadah itu Allah perintahkan ya dilaksanakan di bulan Zulhijjah. La tujadu, yang tidak ditemukan ya, apa ibadah-ibadah itu fi bagiyati syuhuri,
ya di sisa bulan-bulan yang lain, ya, yang mana ibadah-ibadah itu tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain, ya, adanya cuma di bulan Zulhijjah. Kama fi hadisi Abi Hurairah, ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala, pernah berkata siapa Abu Hurairah, ya, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayyamin, ya, tidaklah itu dari beberapa hari, ya, tidak ada hari-hari, ya, ahabba, yang lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah, ayut ta'abbada, ya, adapun, ya, jadi jumlah ayut ta'abbada ini menjadi mubtada muakhar, ya, tadi ma min ayyamin menjadi khabar muqaddam. Ayut ta'abbada, ya, adapun akan, ya, disembah, ya, lahu, siapa Allah, ya, fiha, di dalam hari-hari, ya, tidak ada, ya, ibadah-ibadah, ya, di hari-hari, ya, dalam beberapa hari yang lebih Allah sukai, min ayyami asyri zilhijjati, daripada, ya, hari-hari, ya, 10, ya, atau 10 hari-hari di bulan Zulhijjah. Dan kata Nabi, ya, tidak ada hari-hari, ya, yang lebih dicintai oleh Allah untuk, ya, beribadah kepadanya, ya, daripada 10 hari, ya, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmidzi. Minha, ya, itu diantara ibadah, ya, ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah, anallaha ta'ala, adapun, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu amara, telah memerintahkan siapa Allah, al-hajja, akan ibadah haji, ya, liman, terhadap siapa saja, istata'a, yang mampu siapa man, ilaihi, ya, ilaihi ay ilal haji, sabilan, apanya jalannya. Ya, jadi yang pertama tuh ibadah-ibadah, ya, yang ada di bulan Zulhijjah, ya, adalah ibadah haji, ya, ya, kata Rasulullah kan al-hajjul arafah, ya, ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah jatuh pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, itu bulan Zulhijjah. Kama fi hadis Ibni Umar, sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibni Umar, annahu qala, bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata. Siapa Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, qama rajulun, ya, telah berdiri siapa seorang laki-laki, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghampiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Umar, ya, pernah ada seorang laki-laki lagi duduk, dia berdiri, ya, dia menghampiri Rasulullah, ya, faqala, maka bertanya siapa si rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yujibul hajjah, ya, ma, adapun apakah itu, yujibu, yang mewajibkan, apa, ma, al hajjah, akan haji. Ya, ditanya tuh, wahai Rasulullah, apa sih yang mewajibkan haji? Ya, qala, menjawab siapa Rasulullah, ya, kata Rasulullah, azadu warahilatu, ya, yaitu bekal dan kendaraan. Ya, nanti dikembali itu, ya, bekal dan kendaraan, ya,
kendaraan ada tapi bekalnya nggak ada. Ya, buat dia dan orang yang di bawah tanggung jawab nafkahnya. Ya, buat dia ada, ya cuman yang ditinggalkan di rumah nggak ada, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Artinya bulan wajib. Ya, jadi yang pertama tuh bekal. Ya, yang kedua rahilah, kendaraan. Bekalnya ada, kendaraannya ada. Ya, pesawatnya ada, ya, tapi kuotanya dia belum dapat. Ya, berarti kendaraan itu termasuk kuota. Ya, jadi kalau bekalnya ada, kendaraannya ada dalam artian luas, ya termasuk kuota di situ. Ya, baru dia wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, bekalnya udah ada, kendaraannya udah ada. Ya. Dia nggak langsung berangkat haji, ya, tapi ada azam. Ya, karena ibadah haji itu, ya, walaupun seseorang sudah ya, memenuhi syarat ya untuk wajib melaksanakan ibadah haji, ya, tapi waktunya itu tarakhir. Ya, kalau mama tahun ini kita mampu, ya itu nggak mesti tahun ini lah. Ya, ya mungkin masih repot kali gitu. Ya, tahun depan saya mungkin tahun depan boleh. Mau berangkat anaknya masih kecil, antara 5 tahun lagi ya saya berangkat boleh. Ya, yang penting ada azam. Ya, ada apa? Ada azam. Ya. Rawahu Ibnu Majah telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa hadisu Ibnu Abbasin qala, dan hadis riwayat Ibnu Abbas ya pernah berkata siapa Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sami'a rajulan yaqulu, ya itu sami'a pernah mendengar siapa Rasulullah, ya rajulan akan seseorang yaqulu yang membaca niat siapa si rajul. Ya di sini maknanya membaca niat. Ya, dia membaca niat labaika an subrumata. Ya, labaika memenuhi panggilanmu ya Allah an subrumata untuk subrumah. Ya, Rasulullah dengar tuh. Ya, ada salah satu sahabat ya ketika niat dia niatnya labaika an subrumata. Ya, memberi panggilanmu ya Allah untuk subrumah. Faqala, maka bertanya Rasulullah, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bertanya, man subrumatu. Ya, man itu siapakah subrumatu? Adapun subrumah. Ya, subrumah itu siapa? Ya, qala menjawab siapa si rajul? Ya, kata rajul qaribun li. Ya, itu kerabat bagiku. Ya, itu kerabat dekat aku katanya. Qala bertanya lagi siapa Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, hal hajjat taqattun. Ya, apakah pernah haji oleh engkau sama sekali? Ya, sudah pernah haji belum? Ya. Qala menjawab siapa si rajul, la belum. Ya, ya rupanya ya ini sahabat ya dia niat bukan buat dirinya, ya, tapi buat badalin. Ya, cuman dia lantaran belum pergi haji. Ya, lalu kata Rasulullah, qala Rasulullah, faj'al hadhihi an nafsika. Ya, faj'al maka jadikanlah hadhihi ya akan ini ibadah haji an nafsika untuk dirimu. Ya, kata Rasulullah, kalau gitu niatin buat dirimu dulu. Semua hujjah kemudian menghajikanlah oleh engkau an subrumata untuk subrumah. Nanti tahun depan ya kalau punya kesempatan baru menghajikan untuk subrumah. Ya, jadi untuk badalin haji ya mesti orangnya sudah pernah ibadah haji. Ya, syaratnya harus udah pernah haji dulu. Nggak boleh orang belum pernah haji udah badalin. Ya, dia udah pernah haji dulu baru boleh badalin buat orang lain. Ya, ya cuman kalau kita nyari badal misalnya buat orang tua kita, ya itu jangan asal nyari yang murah. Ya, jangan asal nyari yang murah. Wah, dari 5 juta, 7 juta murah.
Ya, karena di sana banyak juga tuh mafianya. Ya, dia badalin tuh, ya, diambil yang murah-murah. Ya, diambil yang murah-murah. Dihajiin buat 3 orang. Ya, karena kan 1 orang mau hajiin 3 orang. Ya, kalau 5 orang dihajiin gitu. Ya, mestinya kan 1 orang buat satu orang. Ya, jadi jangan asal murah doang. Ya, kalau kita mau badalin ya buat orang tua kita ya, biar mahal nggak apa-apa. Ya, yang penting kita yakin dia melaksanakan. Ya, dan jadi murahnya doang, kadang menjadi murahnya doang. Ya, akhirnya yang badalin ya menjadi 5 kali haji ya susah, atau 5 kali haji. Rawahu Ibnu Majah telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Lalu wa hadisu Abi Hurairah, dan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah itu pernah bersabda. Siapa Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, al-hujjaju wal ummaru. Al-hujjaju adapun orang-orang yang berhaji, di jamak, wal ummaru dan orang-orang yang berumrah, wafdullahi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, karena itu masalah haji dan umrah itu masalah pilihan, ya, bukan masalah mampu. Ya, jadi Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, akan tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang dipanggil. So, karena haji itu atau umrah itu adalah ya, orang-orang pilihan dari Allah. Inda'auhu, apabila berdoa siapa hujat dan umarhu kepada Allah, ajabahu, ya, maka mengabulkan oleh Allah akan mereka. Ya, kalau dia berdoa tuh, ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, oleh karena itu sunnah. Ya, ada orang berangkat haji, berangkat umrah, ya, kita nitip doa itu kemudian sunnah. Ya, bukan nitip doa. Ya, nitip batu cincin. Padahal yang penting yang batu. Jauh-jauh ke Mekah. Ya, ini Mekah juga batunya dari sini ternyata. Wa ini istaghfaruhu, ya, dan apabila meminta ampun siapa hujat dan umarhu kepada Allah, ghafara, maka akan mengampuni oleh Allah lahum kepada mereka. Ya, makanya orang-orang yang haji, ya, orang-orang yang umrah, ya, di sana banyak-banyak, ya, banyak-banyak taubat, ya, salat taubat, taubat istighfar sebanyak-banyaknya, ya, diampuni oleh Allah. Rawahu Ibnu Majah telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Yang pertama, ya, di bulan Zulhijjah, ya, Allah memerintahkan, ya, kita untuk melaksanakan ibadah haji, ya, tentu orang-orang yang mampu. Wa minha, ya, dan itu diantaranya, diantara ibadat yustahabbu, ya, adapun disunahkan, liman bagi siapa saja, lam yahujja yang tidak berhaji siapa man, disunahkan, ya, naikul fa'ilnya apa, ayyasumah, untuk berpuasa siapa man yauma arafata, di hari Arafah. Jadi yang kedua, bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan puasa sunnah di hari Arafah, yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Nah, itu sunnah puasa. Kama fi hadisi Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sebagaimana, ya, keterangan di dalam hadis riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah, siyaumu yaumi arafata, ya, adapun berpuasa di hari Arafah itu ani, bahwasanya aku, ya, itu ahtasibu, ya,
menyangka, maksudnya yakin ini. Ya, yakin oleh aku alallahi kepada Allah, ya, yakin ayu kafir, ya, ya, akan menghapus oleh Allah as-sanata akan dosa 1 tahun allati qablahu, ya, allati qablaha, maksudnya qablaha hanya kembali kepada sana, ya, allati qablaha, ya, yang sebelumnya allati qablahu, ya, qablahu kembali kepada, ya, yaum Arafah, ya, allati qablahu yang sebelumnya hari Arafah, wallati dan 1 tahun ba'dahu yang setelahnya hari Arafah. Jadi itu fadilahnya tuh. Ya, kalau kita berpuasa sunnah di hari Arafah, dosa 1 tahun yang sebelumnya, ya, nah itu akan diampuni oleh Allah. Dan dosa 1 tahun yang sesudahnya tahun depan. Ya, ini kalau untuk kita, ya, itu maknanya tahun ke depan, ya, 1 tahun ke depan, ya, kalau kita betul-betul ikhlas menjalankan puasanya, Allah akan jaga. Ya, Allah akan jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun terjadi perbuatan dosa, ya, maka Allah, ya, akan membimbing kita untuk bertobat kepada-Nya, ya, sehingga dosa-dosa kita akan hilang. Ya, tapi kalau untuk Rasulullah, ya, itu dosa 1 tahun yang sebelumnya dan dosa 1 tahun yang sesudahnya itu, ya, ya, walaupun melaksanakan mengerjakan dosa, Rasulullah sudah mendapatkan ampunan. Ya, itu kalau Rasulullah, ya. Kalau kita, ya, maksudnya 1 tahun ke depan, ya, Allah jaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Maknanya gitu. Ya, jadi jangan salah paham, ya. Orang depan-depan kita maksiat aja kalau gitu, kan. Ya, jangan salah paham. Ya, nanti 1 tahun udah depan diampuni dosanya. Sekarang kita maksiat aja diampunin. Ya, maknanya bukan begitu. Wa hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata siapa Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inna Nabiya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melarang siapa Nabi an-shaumi Arafata, ya, puasa Arafah, di Arafata, di Arafah, ya. Jadi yang disunahkan puasa itu adalah orang-orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, puasa di hari Arafah makruh, ya, makruh. Jadi disunahkan ini cuma orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, puasa Arafah. Rawahu ashabus sunnani, telah meriwayatkan akan hadis oleh ashabus sunan, ya, ila Tirmizi, kecuali Imam Tirmizi, ya, kecuali Imam Tirmizi. Ya, wa minha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan itu setengah dari ibadat, ya, ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu amaro, telah memerintahkan oleh Allah al-udhiyata, akan ibadah udhiyah, ibadah kurban, bil qadiri, bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'annya yang mulia, fasholli li rabbika wanhar, fasholli, maka
dirikanlah sholat oleh engkau di Rabbika, karena Tuhan engkau, wanhar, ya, dan berkorbanlah. Wanhar, ya, jadi kalau nahar itu menyembelih dengan ditusuk, ya, wanhar, ya, menyembelih dengan ditusuk, ya. Jadi kalau onta itu nggak seperti motong apa namanya, motong sapi atau kambing, ya, dia ditusuk, ya. Makanya pisaunya itu lancip, ya. Kalau yang buat motong onta itu, ya, pisaunya lancip, sudah gitu, darah. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah bersabda oleh Nabi, ma'amila ibnu Adam, ma'amila, ya, tidaklah beramal ibnu Adam, siapa ibnu Adam, yauman nahri, di hari nahar, di hari kurban, ya, amalan dengan betul-betul amal, ya, jadi amal sini maksudnya ibadah, ya, tidaklah beribadah, ya, oleh manusia di hari kurban dengan betul-betul ibadah, ahabba, yang lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, min iraqati damin, daripada mengalirkan darah. Ya, kata Nabi, tidak ada ibadah yang dilakukan oleh manusia di hari kurban yang lebih Allah cintai, ya, daripada menyembelih hewan kurban. Ya, jadi iraqati damin di sini maksudnya mengalirkan darah itu menyembelih kurban, ya, bukan tawuran, ya. Mengalirkan darah, tawuran. Ya, karena ada juga tuh ya di kampung-kampung, ya, kalau takbiran tawuran. Apa dengan main salah baca hadis? Tidak tawuran. Oh, ada hadisnya, ada hadisnya. Innaha, sesungguhnya, ya, kurban atau iraqatud dami itu la ta'ti, niscaya akan datang, ya, apa iraqatud dami, ya, kurban, yaumal kiamati, di hari kiamat, biquruniha, ya, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, ya. Ini yang dimaksud adalah pahalanya. Yang dimaksud dengan tanduk, kuku, bulu, itu yang dimaksud adalah pahalanya, ya. Jadi pahalanya nanti akan datang, ya, untuk orang yang berkurban. Nah, ini saking, ya, disenangi oleh Allah ibadah kurban ini, ya, sampai-sampai, ya, tanduk, ya, kuku sama bulu, ya, yang kagak bisa dimakan aja jadi pahala. Jadi semuanya utuh jadi pahala, ya. Kalau kita sedekah misalnya, sedekah hewan misalnya, ya, sembelih, ya, itu yang jadi pahala yang bisa dimakan dulu, ya, itu bulunya nggak jadi pahala, ya, tanduknya nggak jadi pahala, ya. Tapi khusus ibadah kurban, ya, itu semuanya, ya, sampai kukunya, ya, tanduknya, bulunya, yang nggak bisa dimakan aja jadi pahala, apalagi yang bisa dimakan, ya. Emang ada yang bisa masak apa namanya, sop tanduk, ya, atau kuku sapi tumis, ya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah itu layakau, ya, akan jatuh oleh dam, oleh darah, yang maksudnya jatuh ini sampai, ya, minallahi, kepada Allah azza wa jalla, ya, bimakanin, ya, di tempat qabla ayyaqah, ya, sebelum akan jatuh oleh Adam tadi darah, alal ardi, di atas bumi, ya. Jadi sesungguhnya darah, ya, itu belum nyampe ke tanah aja sudah diterima, ya.
itu ibadah sudah diterima oleh di darahnya buat nyampe ke tanah. Kan kalau kita motong kan cepat banget nyampe tanah. Itu sebelum nyampe ke tanah itu ibadah udhiyahnya sudah diterima oleh Allah. Jadi saking senangnya Allah dengan apa? Dengan ibadah udhiyah. Fatihu maka bagus karena oleh kalian semua pihak dengan ya iraqati dami tadi ya dengan kurban nafsan akan hati. Ya, makanya niatnya semata-mata karena Allah. Ya. Rawahu Ibnu Majah telah beratkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa bilaikula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda siapa Rasulullah ya man kana lahu sa'atun ya man adapun barang siapa karena yang ada itu lahu bagi man sa'atun ya apa keluasan rezeki ya sa'atun itu maknanya keluasan rezeki ya, barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki dari Allah walam yubahi ya, dan tidak mau berkurban siapa man fala yaqrabanna maka sungguh janganlah mendekati siapa man musallana akan tempat sholat kami ya. Oleh karena itu ya, karena Rasulullah memberikan ultimatum semacam ini ya, Imam Abu Hanifah mengatakan korban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kalau dia nggak korban dosa. Ya. Tapi perlu juga di orang-orang kaya dikasih hadis yang gitu. Ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah jadi pada korban. Ya. Ya, tapi menurut jumhur ulama ya bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya, jadi sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan ya. Dan sunnahnya ini sunnah kifayah ya, sunnahnya sunnah kifayah ya, sunnah kifayah ya. Oleh karena itu ya diupayakan ya, kalau memang kita ada kelebihan rezeki ini nggak usah disimpan ya, diupayakan ini minimal satu keluarga satu orang minimal lah ya. Kalau satu keluarga satu orang ya ada 150 kakak sudah berapa ekor nih? Hah? Berapa ekor nih? 75 ya. Kalau satu udah 150 ekor ya. Ekor. Kalau jadi sapi berapa ekor itu? Ya. Ya, makanya kalau di Mekah itu di Saudi ya itu kalau di hari kurban ya, mereka kebingungan ya kebingungan nyari ya orang-orang yang menerima daging ya, kalau di sana itu ya karena setiap keluarga yang mampu ya keluarga ada 6 ekor dipotong ya keluarga ada 8 ekor dipotong ya kalau di Saudi itu ya makanya baginya bukan pakai plastik ya habis dipotong disesetin ya itu 1 ekor langsung dikasih ya ada ipar saya sih Izu itu waktu lagi di Madinah ya itu kalau ada orang bawain yang kambing itu kadang 2 ekor ya. Ya. Jadi kalau di sana ya susah nyari orang yang menerima kurban ya, kalau di sini susah nyari apa? Nyari kupon nyari kupon yang susah ya. Ya, jadi kalau orang sadar ya, orang-orang yang mampu sadar ya dengan konteks hadis ini ya, itu banyak tuh kurban tuh bakalan banyak bakalan Rawahu Ibnu Majah telah beratkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah dan kurban itu disunahkan setiap tahun ya disunahkan setiap tahun ya. Jadi bukan seumur hidup sekali kayak haji ya. Udah korban udah kapan 3 tahun yang lalu ya. Disunahkan setiap tahun bagi orang yang mampu ya korban itu ya. Bukan sekali seumur hidup ya. Wabilaikula an Anas bin Malikin qala ya, dari Anas bin Malik pernah berkata oleh Anas bin Malik laqad ra'aitu
Niscaya sungguh telah melihat oleh aku Rasulullah akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazbahu hal keadaan yang menyembelih siapa Rasulullah udhiyatahu akan hewan kurbannya Rasulullah biadihi dengan tangannya Rasulullah. Ya. Ya, jadi nilai ibadahnya itu ya ketika menyembelih ya, makanya Rasulullah ketika mau korban ya, itu dia motong sendiri itu. Ya, minimal kalau nggak berani ya minimal menyaksikan. Ya, minimal menyaksikan. Karena kalau mau dipaksa itu ntar ada yang putus repot lagi. Wadi'an hal keadaannya yang meletakkan qadamahu akan kakinya Rasulullah ala sifahiha di atas mulutnya udhiyah. Jadi maksudnya diinjak itu ketika mau korban itu biar enggak bergerak. Nah, biar enggak bergerak. Tapi kalau udah banyak megangin sih enggak bergerak ya udah usah. Ya. Jadi saking pengen ngambalin hadis ini ya diinjak ya. Sapinya diinjak bergerak dijatuh lagi gitu. Rawi Ibnu Majah telah meratkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa billahi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Nabi ya, itu karena adalah Nabi itu yazbahu menyembelih siapa Nabi bil mushola di tempat sholat. Ya, jadi sunnah ya menyembelih hewan kurban ya di tempat imam sholat. Ya, ini jangan salah paham lagi gitu ya. Terus sapinya dimasukin ke masjid ini. Ya, ini diihtimalkan ya, Rasulullah itu sholat idnya di tanah lapang. Ya, jadi kalau sholat idnya di tanah lapang ya, maka hewan kurban itu sunnahnya dipotong di tempat imam sholat. Ya, di tempat imam sholat. Ya, sunnahnya. Rawi Ibnu Majah telah meratkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa billahi an Shaddad ibni Ausin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala pernah bersabda siapa Rasulullah. Ya, kata Rasulullah innallaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla katabal ihsana ya, telah ya, mewajibkan oleh Allah al-ihsana akan berbuat baik ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu ya, jadi ya, Allah perintahkan ya kita untuk berbuat baik itu gak cuma kepada sesama manusia sama binatang ya, tanah-tanaman ya, pokoknya apa aja dah. Faiza qataltum ya apabila akan membunuh oleh kalian semua ya, fa'ahsinu ya maka ya, membaguskan oleh kalian semua al-qitlata akan pembunuhan ini. Jadi kalau umpama ada orang dibunuh ya, kena pisau dia dibunuh ya. Maka untuk membunuh ya menjatuhkan hukum kisos itu ya dengan yang sebaik-baiknya. Ya, makanya itu ya di sana itu ada masjid ya di Saudi ada masjid namanya masjid apa? Masjid Kisos. Ya itu kalau ada yang ya, di Kisos itu ya itu setiap hari Jumat itu habis sholat Jumat ya, itu jamaah sudah mencakupan ya tunggal kepalanya ya. Makanya ya caranya ya, sebelum memenggal palanya itu ya, lehernya itu sebelum dipenggal ya itu dipukul dulu ya, dipukul pakai balok ya, jadi kira-kira badannya pokoknya tempat yang kira-kira sakit ya. Jadi dipukul dihantam sakit ya maksud ya, jadi nggak terasa tadi ya yang sakit itu kelihatan ya jadi ada tekniknya tuh ya cuma jangan praktekin di sini jangan praktekin boleh. Ya, jadi sono sudah nonton sama sholat itu, sudah nonton. Ya, jadi sono jarang ya, orang melakukan apa namanya, ya terang-terangan ya melakukan ya tadi pembunuhan, ya dan lain sebagainya.
Wa idza dzabhtum, dan apabila akan menyembelih oleh kalian semua, fa ahsinu dzabah. Fa ahsinu, ya, maka membaguskanlah oleh kalian semua azabha, akan sembelihan. Ya. Ya, sampai-sampai kalau narik ya, sapi atau kambing aja ya itu gak boleh kasar-kasar itu. Ya, makruh. Ya, kalau sampai nyakitin bisa jadi haram. Ya, jangan kasar-kasar, jadi pelan-pelan. Wal yuhidda, dan hendaknya menajamkan ahadukum, ya, oleh salah satu di antara kalian, ya, syafrotahu, akan pisaunya si ahad. Ya, pisaunya kudu tajam tuh. Ya, pisaunya kudu tajam. Ya. Wal yurih, dan hendaknya membuat, ya, dan hendaknya membuat nyaman siapa si ahad zabihatahu, akan hewan yang sembelihnya si ahad. Ya, dikasih makan dulu yang cukup, kasih minum, ya, pokoknya dirawatin dah. Rawu Ibnu Majah, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa bilai qala ani bin Ka'bi bin Malikin an abihi, dari bapaknya Ka'ab bin Malik, ya, anam ra'atan, ya, bahwasanya ada seorang wanita itu zabahat, menyembelih siapa imra'ah syatan, akan seekor kambing, ya, menyembelihnya bihajarin, dengan batu. Jadi dengan apa aja jadi robot. Kalau zaman dulu ya, katanya tuh sebelum ada pisau, belum banyak pisau, nyembelih pakai sembilu, ya, sembilu bambu itu, ya, yang penting tajam. Pakai batu yang penting tajam. Ya, ini nyembelih wanita gitu. Ya, jadi memang kalau di Saudi dulu, ya, itu yang membala kambing itu perempuan, ya, yang orang lagi, ya, yang membala kambing itu perempuan. Lalu fazukira, ya, kemudian diceritakan zalika, ya, yang demikian yang pertama perempuan yang menyembelih kambing, ya, lalu menyembelihnya dengan apa? Dengan batu. Di Rasulullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tuh ada orang perempuan menyembelih kambing, ya, dengan batu. Ya, falam yaro bihi ba'sa, ya, falam yaro, maka tidak melihat, ya, siapa Rasulullah bihi, dengan zalika, dengan, ya, perkara itu ba'san, ya, tidak melihat apa-apa, ya, maksudnya tidak mempermasalahkan. Kita ambil yang Artinya boleh. sama yang itu, aku yang ini Jadi ya. nggak cuma Ambilnya laki-laki, aku yang ambil. perempuan Ya, asal dia jadi berani, ya, robot. mau nyembelih boleh. Nih, mobilnya diambil. Ya, tapi jarang punya perempuan yang berani Kita nyembelih. kecil tuh. Kalau masak berani dia. Kalau nyembelih juga berani dia. Cuma Rawi Ibnu Majah, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah. Wa bilai qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ya, kalau berkata siapa Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, sa'alna, pernah bertanya oleh kami Rasulullah, akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anil janini, tentang hukumnya janin. Ya, jadi memang, ya, hewan yang dijadikan kurban itu mesti laki-laki. Emang sunnahnya afdolnya yang laki-laki. Ya, tapi kalau hewan betina boleh nggak? Boleh. Ya, hewan betina boleh, ya, dijadikan kurban. Ya, ternyata setelah disembelih di dalamnya ada janinnya. Ya, begitu dikeluarin janinnya udah mati. Ya, ini boleh dimakan nggak? Ya, jadi sahabat pada tanya pada Rasulullah. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah, kata Rasulullah, kuluhu in syi'tum. Ya, kuluhu, makanlah oleh kalian semua, hu, akan janin itu, in ini syi'tum, mobilnya mogok ya. jika Iya. kalian doyan. Ya mogok lagi Jika kan. doyan silakan makan. Kayak ceritanya Maka ini diperintah. mobilnya mogok. Ya, makanlah akan janin itu Mogok lagi. apabila kalian doyan. Aduh mogok lagi pakai yang Mungkin ini. mahal kali ya. Nggak usah pakai rebus, langsung digoreng gampang gitu. Antar ya bos. Kejadiannya. Fa'inna zakatahu, ya, sesungguhnya Ke atas. fa'inna zakatahu, ya,
Sesungguhnya hukum sembelihan janin zakatu ummihi itu mengikuti hukum sembelihan induknya si janin. Jadi kalau induknya itu sembelihannya sah, maka janinnya pun dihukumi sah. Gitu ya. Jadi kalau nanya itu bingung ya. Tidak ada hadisnya. Ya, jadi boleh ya, makan janin ya dari hewan yang disembelih. Rawahu Ibnu Majah telah muriwayatkan akan hadis sholat Imam Ibnu Majah. Wa hadis si Abi Hurairah. Nah, ini udah nih ya. Tadi sama hadis ini saja. Lalu fazahab al-jumhur, berpendapat siapa jumhur ulama. Fa'ama hukmul udhiyati, adapun hukumnya udhiyah, fasunnatu itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikukuhkan. Halal qadiri bagi orang yang mampu. Itu pun disunahkannya setiap tahun. Ya, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun disunahkan. Wa hujjatuha, adapun dalilnya udhiyah itu hadis Ibnu Abbasin, ya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas ya pernah berkata, siapa Ibnu Abbas? Sami'tu, pernah mendengar oleh aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal kadangnya bersabda siapa Rasulullah, ya, kata Rasulullah salasun, ya, adapun 3 perkara itu huna, adapun salasun alayya, ya, alayya atas diriku, ya, itu faro itu, ya, hukumnya adalah fardu fardu, ya, ada 3 perkara bagiku hukumnya wajib, kata Rasulullah. Wahuna, dan adapun 3 perkara lakum bagi kalian semua, tatawwu'un itu hukumnya sunnah. Ya, jadi ada 3 perkara kata Rasulullah bagi hukumnya wajib, ya, tapi bagi kalian semua adalah sunnah. Al-witru diantaranya sholat witir. Jadi sholat witir sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, karena bagi Rasulullah hukumnya wajib, bagi kita sunnah. Wanaharu, dan kurban. Setiap tahun Rasulullah nggak pernah ya, karena bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib, bagi kita sunnah. Wa sholatud duha, dan sholat duha, ya, jadi sholat duha termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, karena bagi Rasulullah itu wajib, ya, tapi bagi kita sunnah. Rawu Ahmad fi musnadihi wal hakimu fil mustadraki wad daraqutni. Lalu wa hadis Ummi Salamah, dan hadis, ya, riwayat Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, pernah bersabda siapa Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzilhijjati, ya, idza ra'aitum, apabila telah melihat oleh kalian semua hilala dzilhijjati, ya, akan tanggal 1 bulan Zulhijjah, ya, jadi hilal itu tanggal 1 maknanya, ya, apabila kalian semua telah melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah, ya, lalu wa aroda, ya, dan menginginkan ahadukum, oleh salah satu di antara kalian, ya, menginginkan ayyudhiyah, ya, ya, akan berkurban, ya, siapa si ahad, ya, fal yumsik, maka hendaknya menahan siapa si ahad an sya'rihi, ya, dari memotong rambutnya si ahad, wa azfarihi, dan kuku-kukunya si ahad, ya, jadi sunnah tuh, ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau yang pengen kurban, ya, mulai tanggal 1 tuh, ya, itu jangan memotong rambut, ya, jangan memotong kuku, tapi sunnah aja, ya. Sunnah, ya. Tapi kalau kukunya mau kotor, bau, ya potong juga dah, gitu ya. Tapi kalau masih bersih, sunnahnya nggak dipotong, ya, kalau kotor diupayakan bersih aja, ya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih, habis itu baru potong, ya, rambutnya baru potong, terus kukunya baru potong, ya. Jadi kayak orang tahalul, ya, kayak orang tahalul selesai sakit
selesai, ya baru dia tahan. Ya, jadi sunnah tuh. Ya, hukumnya sunnah. Rawul jama'atu telah meriwayatkan akan hadis sholat jamaah ilal Bukhari kecuali Imam Bukhari. Ya, fi hadzal hadisi, ya, itu di dalam hadis ini ta'liqul udhiyati bil iradah. Ya, adapun menggantungkan ya kurban dengan apa? Dengan keinginan. Ya, tadi kan kalimatnya wa arada ahadukum ayyudhiyah. Ya, dan menginginkan oleh salah satu di antara kalian untuk berkurban. Ya, jadi kurban ya itu digantung dengan apa? Dengan iradah. Wa ta'liqu bil iradati, adapun menggantungkan dengan iradah ya, itu yunafil wujuba, ya meniadakan apa at-ta'liq bil iradah al wujuba akan wajib. Ya, akan wajib ya. Jadi ya, menurut jumhur ulama ya, kurban itu hukumnya sunnah, ini dalilnya. Ya, karena ada kalimat wa aroda ya, dan menginginkan. Ya, jadi barang siapa yang melihat tanggal 1 dan dia kepengen berkurban, ya kalau dia kepengen berkurban, nanti kalau nggak kepengen ya apa? Ya, nah itu dalam usul fikih, ya apa namanya? Ya, wa ta'liqu bil iradah yunafil wujuban. Ya, jadi menggantungkan dengan iradah, ya itu menafikan wajib. Ya, jadi bukan wajib. Ya, hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, dan sunnahnya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Ya, makanya diupayakan dah. Ya, di keluarga kita emang kalau ada rezeki lebih, ya, nah kita kurban. Ya, kita kurban. Ya, satu RT ada berapa kakak tuh? Lumayan ya. Ada 100. Hah? 100 ya, kalau 100 itu 100 ekor itu kambing. Kalau di Bekasi itu di Masjid At-Taqwa ya, di Babelan itu dikumpulin emang di masjid ya. Dikumpulin di masjid, jadi semuanya korbannya di masjid ya, itu korban sampai 3 hari belum kelar ya, korban sampai 3 hari belum kelar saking banyaknya ya. Jadi hewan kurbannya itu ya kayak sapi kerbau itu bisa sampai 300 ekor. Ya, 3 hari kadang belum kelar tuh. Ya, jadi sampai hari tasyrik terakhir pun itu masih motong semua. Ya, mungkin banyak tambah korban sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanya? Janin tadi mungkin boleh dimakan kan? Boleh dimakan. Ya. Walaupun korbannya dalam keadaan mati. Boleh mati. Secara pahalanya, apa termasuk dapat pahala kurban? Termasuk. Ya, kan boleh dimakan. Yang nggak bisa dimakan aja. Ya jadi pahala, apalagi yang bisa dimakan termasuk janin. Bagi pahala kurban. Enggak, tetap ya. Pokoknya